Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penyebab dan Akibat Perang Salib serta Silsilah Bangsa Mongol dalam Sejarah Dunia Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor utama penyebab terjadinya perang salib. Perang salib adalah perang antar agama Islam dengan Kristen. Disebut perang salib karena umat Kristen menggunakan salib sebagai simbol mereka untuk memberitahu bahwa perang ini adalah perang suci yang bertujuan merebut kembali Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan Kekaisaran Islam. Latar belakang dari perang salib adalah saat umat Islam, tepatnya Bani Saljuk, melakukan ekspedisinya dan berhasil menaklukkan wilayah merupakan bagian dari umat Kristiani. Dalam literatur lain disebutkan bahwa perang ini bukanlah perang suci, melainkan perang merebut kekuasaan. Selain karena ingin merebut Yerusalem, perang ini terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor agama. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dinasti Saljuk yang membatasi umat Kristiani yang ingin beribadah menimbulkan gesekan antara umat Islam dengan umat Kristiani. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Kalahnya kekuasaan Kaisar Alexius Komnenos atau penguasa Konstantinopel sebelumnya dalam mempertahankan Konstantinopel, kemudian ia meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengembalikan daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Paus Urbanus II setuju dengan hal itu, kemudian melakukan perjanjian dengan Kaisar Alexius agar ia tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dengan tujuan mempersatukan gereja Yunani dengan Roma. Kemudian Paus Urbanus II berpidato kepada umat Kristiani dengan mengatasnamakan bahwa perang ini adalah perang suci. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam perang salib. Saat itu dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang dalam keadaan terpecah belah. Dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh dan kekuasaan Islam di Spanyol semakin terguncang. Situasi semakin memburuk karena konflik seketika antara Khalifah Fatimah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah Cordoba yang menyebut dirinya Khalifah. Situasi ini mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menduduki wilayah Islam satu persatu, seperti dinasti kecil Edessa atau Ar-Ruha dan Baitul Maqdis. Perang salib atau perang suci dalam beberapa dokumen mengungkapkan periode dari 1096 hingga 1291. Perang salib berlangsung selama hampir 2 abad. Setelah sekian lama, orang bisa membayangkan berapa banyak yang jatuh dari kedua sisi. Dihitung dari periode perang salib secara global dibagi atas 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, perang penaklukan umat Kristiani. Setelah melakukan pidato, Paus Urbanus II bergegas untuk mempersiapkan pasukannya kurang lebih 150.000 orang untuk berkumpul di Konstantinopel. Di bawah kepemimpinan Raymond dari Toulouse, Bohemond dari Sisilia, dan Godfrey dari Bouillon, ratusan ribu tentara salib ini melewati Anatolia, Asia Kecil yang merupakan Seljuk Sui muda pada saat itu, wilayah Lajilis Arsal. Berbicara tentang tentara salib, kaum Frank berperang melawan tentara muslim di sini untuk pertama kalinya. Pada awal Juli 1097 Masehi, dalam pertempuran 1 bulan di Dorileum, tentara salib berhasil mengalahkan tentara muslim Seljuk. Tentara salib melintasi pegunungan Aurus dan mendarat ke selatan. Tentara salib di bawah komando Baldwin pergi ke timur dan mendekati kota Edessa, yang sudah di bawah kendali orang-orang Kristen Armenia. Pada 10 Maret 1098, tentara salib berhasil menduduki dan mendirikan negara Latin pertama, dan Baldwin diangkat sebagai raja pertama yang memerintah. Pada waktu yang bersamaan, Antioquia jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1098 Masehi. Antioquia jatuh ke tangan Bohemond setelah melewati peperangan yang cukup panjang. Perang tersebut terjadi dengan melawan kaum Frank yang terjadi dari 12 Oktober 1097 sampai Juni 1098 Masehi dan berhasil mendirikan negara salib kedua. Ketika Raja Mosul dan bala tentara bantuannya dalam perjalanan, mereka dikejutkan pada tombak suci yang menusuk dada kanannya ketika Yesus disalibkan. Tentara salib kemudian melancarkan serangan mendadak terhadap tentara Karbuga. Akhirnya wilayah Karbuga dapat direbut oleh Bohemond dan menjadi ibu kota kedua kerajaan. Periode yang kedua yaitu periode kebangkitan umat Islam.
Periode ini merupakan periode kebangkitan kaum muslim setelah kalah dalam melawan tentara salib yang menguasai Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zangki, tentara Islam dapat merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib. Imad al-Din Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya bernama Nur al-Din Zangki. Nur al-Din Zangki memiliki kehebatan yang mumpuni melebihi ayahnya. Ia cerdik dalam mengatur siasat strategi perang. Karl Hillenbrand menggambarkan Nur al-Din Zangki sebagai seorang ksatria yang kuat yang dapat menggabungkan politik senjata dengan propaganda agama. Pencapaian pertama Nuruddin melawan kaum Frank adalah merebut kembali Antioquia pada tahun 1194 Masehi. Kemudian mereka menduduki Edessa pada tahun 1151 Masehi. Pada 1164, kaum muslim berhasil menaklukkan Antioquia dan menangkap sandera Emil Balmont III dan sekutunya Raymond II. Paus Eugene II mengumumkan perang salib yang disambut oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Raja Cornen II dari Jerman. Kedua raja memimpin tentara Frank untuk merebut kota Suriah, Damaskus. Setelah melewati peperangan sengit, kaum Frank mengalami kekalahan dan kedua raja tersebut kembali negara asalnya masing-masing. Dengan kalahnya pasukan salib, Nur al-Din semakin unggul dalam memimpin pasukannya. Pada tahun 1154 Masehi, Nur al-Din mampu perluas wilayahnya ke daerah Damaskus, Suriah. Pada tahun 1174 Masehi, Nur al-Din wafat dan menggantikannya sebagai pemimpin pasukan adalah Salahuddin al-Ayyubi. Prestasi pertamanya Salahuddin al-Ayyubi adalah dapat merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Kemudian Masjidil Aqsa dapat mengumandangkan azan kembali. Pada saat pertempuran Raja Frederick gugur, peperangan ini terjadi sampai tahun 1196 Masehi. Pada tanggal 2 Juli 1992 Masehi, Raja Ricardo menawarkan gencatan senjata lewat surat. Maka lahirlah Sulh al-Ramlah yang berisi dua kesepakatan, yaitu yang pertama, tentara salib menguasai daerah pantai sekitar Antioquia. Yang kedua, Palestina masih merupakan wilayah Islam, tetapi orang Kristen dapat berziarah ke Yerusalem kecuali mereka memiliki senjata. Setelah beberapa bulan pengesahan kesepakatan tersebut pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi wafat dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Syria. Periode yang ketiga yaitu periode menguasai Mesir. Dalam periode ini pasukan salib ingin menguasai Mesir. Mereka mempertimbangkan jika menguasai Mesir mereka mendapatkan banyak keuntungan besar sebab memiliki Laut Merah yang terbuka dan bisa dijadikan perkembangan dalam hal perdagangan. Pada tahun 1190 Masehi terdapat raja Kristen Eropa asal Inggris bernama Richard yang memiliki julukan berhati singa. Ia pernah membantai 3.000 orang tawaran Islam. Selama peperangan Sultan Salah al-Din melawan Richard yang sedang menderita penyakit alamiah. Hal ini diketahui Salah al-Din ketika Richard berkirim surat kepadanya. Dengan mengetahui kondisi Richard, Salah al-Din menyamar menjadi seorang dokter agar bisa mengunjungi Richard. Selain itu, Sultan juga memberinya buah-buahan, es, dan segala kebutuhan pengobatannya. Richard yang dijuluki berhati singa sangat menghormati Sultan dan berterima kasih atas kebaikannya karena menolongnya saat sakitnya. Pasukan salib berhasil menduduki kota Damiyat pada tahun 1219 Masehi. Raja Mesir Ayyubiyah al-Malik al-Kamir telah menandatangani perjanjian dengan Frederick. Isinya adalah, yang pertama, Frederick bersedia melepaskan kota Dimyat dan ditukarkan dengan dilepasnya Palestina. Yang kedua, Frederick menjamin keamanan kaum muslim di Palestina. Yang ketiga, Frederick tidak mengirimkan bantuan kepada tentara salib di Suriah. Pembahasan yang kedua yaitu latar belakang dan silsilah bangsa Mongol. Suatu bangsa pasti mempunyai perjalanan sejarahnya masing-masing dengan perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Semua tergantung pada lingkungan geografis mereka tinggal, pola hidup masyarakat, serta kebijakan para penguasanya. Dalam hal ini, bangsa Mongol adalah merupakan salah satu bagian dari bangsa-bangsa besar dalam sejarah perjalanan dunia yang mampu mengubah tataran keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya suatu bangsa. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama ribuan tahun telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya.
Mereka tinggal di dalam tenda dan kereta gubuk. Kesederhanaan adalah aturan hidup mereka. Karena properti mereka hanya terdiri dari sekumpulan hewan ternak, pakaian, dan senjata. Bekerja mengembala menggunakan kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan dan penderitaan. Ketika populasi meningkat terlalu cepat atau ketika padang rumput mengering dan sedikit air yang tersedia, para penduduk harus emigrasi lebih jauh untuk mencari makanan. Beberapa dari mereka sampai ke lembah-lembah subur Cina hingga menjelang akhir abad ketiga sebelum Masehi. Penguasa Cina membangun tembok besar dengan panjang 1.500 mil dengan tujuan untuk mencegah orang-orang Mongolia masuk ke wilayah Cina. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografi negara ini adalah gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Sedangkan secara wilayah, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jakhon yang mempunyai 2 putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku bangsa yang besar, Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka juga hidup dari perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, berani menghadang maut demi mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah atau Syamanis, yakni menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei atau Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin atau Chinggis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang utuh, teratur, dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, Raja yang Perkasa. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak perang salib terhadap dunia Islam dari segi politik, sosial, maupun keagamaan. Perang salib yang berlangsung antara abad ke-11 hingga 13 Masehi bukan sekedar rangkaian pertempuran militer antara dunia Kristen Eropa dan dunia Islam, tetapi juga peristiwa besar yang membawa dampak luas terhadap tatanan politik, sosial, dan keagamaan umat Islam. Dampaknya dari segi politik yaitu sebelum terjadinya perang salib, dunia Islam sedang mengalami perpecahan internal, terutama akibat keruntuhan dinasti Abbasiyah sebagai pusat kekhalifahan yang kuat. Wilayah Islam terbagi ke dalam kekuasaan lokal seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, Seljuk di Persia dan Anatolia, serta berbagai dinasti kecil lainnya. Selain itu, perang salib memicu perubahan dalam strategi militer dan sistem pertahanan Islam. Kebutuhan untuk mempertahankan wilayah dari serangan Kristen Eropa mendorong pembangunan benteng-benteng militer, penataan ulang pasukan, dan penguatan sistem intelijen. Selanjutnya, dampaknya dari segi sosial. Perang salib membawa dampak signifikan terhadap struktur masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Syam, Palestina, dan sekitarnya. Wilayah-wilayah ini menjadi medan pertempuran yang berulang-ulang, menyebabkan hancurnya banyak kota, perpindahan penduduk secara massal, dan kelangkaan bahan pangan. Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan dan memperlemah struktur ekonomi masyarakat Muslim lokal. Tidak hanya itu, perang salib juga memunculkan solidaritas sosial Islam yang baru, di mana muncul kesadaran kolektif tentang pentingnya persaudaraan umat Islam lintas mazhab dan etnis. Yang ketiga, dampak dari segi keagamaan. Dampak perang salib juga sangat terasa
Salah satu pengaruh besarnya adalah kebangkitan kembali semangat jihad fisabilillah di kalangan umat Islam. Sebelum terjadinya perang salib, konsep jihad lebih banyak dipahami dalam konteks individual dan spiritual. Namun, ancaman dari pasukan Kristen Eropa mengubah makna jihad menjadi perjuangan militer kolektif untuk membela wilayah dan kehormatan Islam. Para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali dan kemudian Ibnu Taimiyah ikut serta membentuk narasi teologis tentang pentingnya jihad dalam konteks pertahanan agama dan negeri. Namun demikian, perlu dicatat pula bahwa perang salib juga membawa dampak positif dalam bentuk pertukaran intelektual dan teknologi secara tidak langsung. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu karakter kepribadian Nuruddin Zangki. Karakternya yang pertama yaitu pemimpin yang adil dan tegas. Yang kedua, pejuang yang tangguh. Yang ketiga, penyatu umat Islam. Yang keempat, strategi perang yang efektif. Yang kelima, membangun solidaritas dan semangat jihad. Yang keenam, pencetus ide pembebasan Al-Aqsa. Dan yang terakhir yaitu sosok yang zuhud. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh yang menyerupai dengan Nuruddin Zangki. Dalam rangka memahami karakter kepemimpinan yang tangguh, saya berkesempatan mewawancarai Ibu Mu'arrafah, Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Telogo yang beralamat di Jalan Resawijaya, Trogo 2, RT 5, RW 4, Kanigoro, Blitar. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah selama kurang lebih 7 tahun. Beliau adalah sosok yang dihormati di lingkungannya, dikenal sebagai pemimpin yang solihah, adil, bijaksana, dan sabar. Sifat-sifat yang mengingatkan kita pada Nuruddin Zangki, salah satu tokoh berpengaruh dalam perang salib yang dikenal atas kepemimpinan dan keadilannya. Ibu Mu'arrafah menonjol sebagai pemimpin yang berwibawa dan tidak pernah membeda-bedakan antara satu murid dengan yang lainnya. Kesabarannya luar biasa, bahkan jarang terlihat marah, mencerminkan watak beliau yang tenang. Jiwa kepemimpinannya sangat kuat, terbukti dari upayanya gigih dalam mengajak para guru dan murid untuk bersatu mengembangkan TK Al-Hidayah Telogo. Meskipun berstatus TK swasta dan menghadapi persaingan ketat dengan TK negeri yang lebih besar, beliau bertekad agar TK-nya tidak kalah bersaing. Perjalanan Ibu Mu'arrafah sebagai kepala sekolah tidaklah mulus. Beliau menghadapi berbagai rintangan dan salah satu yang terberat adalah keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi atau IT. Sebagai seorang tokoh klasik di era modern ini, beliau menyadari pentingnya IT dan terus berupaya belajar. Tantangan lain yang tak kalah besar adalah tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah yang dituntut adil dan berdedikasi tinggi bagi murid, lembaga, dan para guru. Beliau mengemban tugas untuk terus mengembangkan TK menjadi lebih baik. Selain itu, penurunan jumlah murid menjadi faktor terberat lainnya. Jika dulu TK Al-Hidayah Telogo bisa meluluskan sekitar 19 anak, kini hanya sekitar 8 anak yang lulus. Hal ini terjadi karena status TK swasta yang seringkali kalah bersaing dengan TK negeri yang lebih maju. Namun, semua rintangan ini tidak pernah mematahkan semangat Ibu Mu'arrafah. Jiwa kepemimpinannya tetap berkobar. Saya sangat salut dengan kegigihan beliau, terutama di tengah persaingan antar TK yang marak mengedepankan kemewahan. Beliau tak pernah lelah menyemangati para guru dan murid untuk tetap bersemangat, meskipun TK mereka mungkin tidak seunggulan TK negeri lainnya. Di akhir wawancara, Ibu Mu'arrafah memberikan nasihat yang sangat menyentuh dan penuh makna. Duk, kamu terus belajar ya, dimanapun dan kapanpun itu. Jangan putus asa dan jangan putus semangat, insya Allah kedepannya akan berhasil. Nasihat ini selaras dengan ajaran Al-Quran dalam surah Yusuf juz 13 ayat 87 yang berbunyi, Ya bunayya idhabu fatahasanu mi Yusuf wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kisah Ibu Mu'arrafah adalah cerminan nyata bahwa semangat keteguhan dan kepemimpinan yang adil dapat membawa dampak positif, bahkan di tengah keterbatasan. Beliau adalah sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan sejati tidak lekang oleh waktu, mirip dengan semangat yang diwariskan oleh tokoh-tokoh besar seperti Nuruddin Zangki. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, Perang Salib dan invasi Mongol merupakan dua peristiwa besar yang sangat memengaruhi sejarah dunia Islam pada abad pertengahan. Perang Salib terjadi sebagai respon terhadap melemahnya kontrol umat Islam atas tanah suci, terutama Yerusalem, dan dipicu oleh propaganda keagamaan dari Paus Urbanus II yang menyerukan pembebasan wilayah suci dari tangan Muslim.
Faktor lainnya termasuk rivalitas antara kekuatan Kristen Eropa dan kerajaan-kerajaan Islam yang terfragmentasi secara politik. Akibat dari perang salib terhadap dunia Islam mencakup kerugian besar dalam bidang militer, ekonomi, dan sosial. Meski demikian, dari kehancuran itu muncul kebangkitan baru. Dunia Islam berhasil bangkit kembali di bawah kekuasaan baru seperti dinasti Mamluk dan Utsmaniyah. Sekian sedikit presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.